Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Asmaul Husna. Tapi sebelum itu, mari kita ngaji terlebih dahulu. Kita ngaji Quran surat Al-Hasyr ayat 22-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Nanti langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asma berarti nama, penyebutan, dan husna berarti baik atau indah. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang artinya adalah nama, sedangkan al-husna ialah bentuk masdar dari al-hasan yang artinya baik, bagus, atau indah. Asmaul Husna merupakan nama, gelar, sebutan Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah menjadikan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Asmaul Husna ini dikenalkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran surat At-Taha ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran merupakan pencipta dan pemilik alam ini. Allah Maha Kuasa dan tempat manusia meminta untuk memanggilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak nama. Semua nama itu baik karena menunjukkan kepada kesempurnaannya, keperkasaan, dan keagungannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada dua dalil nakli. Yang pertama yaitu Quran surat Al-A'raf yang berbunyi Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya hanya memiliki Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 110 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma yad'u falahul asmaul husna wala tajhar bis sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik dengan jumlahnya. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara
membantu. Pembagian Asmaul Husna berdasarkan maknanya ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu nama-nama Allah yang menunjukkan sifat zatiyah bagi Allah. Sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa ada pada zat Allah, tidak pernah terlepas dari zat Allah, dan tidak berkaitan dengan masyiah Allah. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ada Al-Hayyu, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Qawi, Al-Aliyu, Al-Aziz, dan Al-Qadir. Kemudian yang kedua yaitu nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak, Allah melaksanakannya, dan apabila Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melaksanakannya. Yang masuk dalam kelompok ini ada Al-Khaliq, Ar-Razzaq, At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim, dan Al-Afu. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, nama-nama Allah yang menunjukkan akan pensucian Allah dan pembebasan Allah dari segala kekurangan dan aib yang tidak pantas bagi Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya ada 2, yaitu Al-Qudus dan As-Salam. Kemudian yang terakhir yaitu nama-nama Allah yang menunjukkan sifat yang banyak, yaitu 1 nama tetapi memiliki banyak sifat. Ada Al-Majid, Al-Hamid, As-Somad, dan Al-Azim. Kemudian yaitu makna Asmaul Husna. Di sini kita hanya akan membahas 7 nama saja. Yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim yang artinya Allah Maha Mulia, merupakan asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Asmaul Husna, yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mu'min, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan gelisah dan khawatir muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Wakil, yang artinya yaitu Maha mencukupi dan menjamin, mengandung makna umum dan khusus. Al-Wakil dalam arti umum ditunjukkan oleh firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ala kulli syai'in wakil, yang artinya dialah pemelihara segala sesuatu. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menjamin rezeki dan urusan makan seluruh makhluk ciptaannya. Allah jugalah yang mengelola segala alam semesta beserta pengaturannya. Dan yang selanjutnya yaitu Al-Matin, yang artinya Allah Maha Kokoh, zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna, yang kemampuannya dan kekuasaannya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia, siapapun, baik yang ada di bumi maupun di langit. Tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah. Yaitu Al-Jami, yang artinya yang Maha menghimpun atau mengumpulkan. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu yang tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Kemudian selanjutnya itu adalah Al-Adl, artinya ya Allah yang Maha Adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala suci dan bersih dari perbuatan zalim dan menentukan secara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Akhir, yang artinya yang terakhir.
Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir, maha suci. Allah tidak boleh baginya sifat fana, di mana akhir karena memfanakan makhluknya, dan dia sendiri kekal selama semua makhluknya fana. Sifat al-akhir milik Allah berarti al-akhir kekekalannya. Setelah berakhir segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang akhir selain Allah Subhanahu wa taala menjadi setelahnya. Kemudian penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah yang masuk dalam Al-Karim, sehingga setiap wujud keimanan tersebut kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut memiliki misalnya seperti menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. Kemudian yang kedua yaitu menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat al-mu'min adalah seperti menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, atau bisa juga menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah. Wujud dari meneladani al-wakil dapat berupa menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, dan bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah tidak akan mengubah nasib seorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Kemudian yang keempat yaitu menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Ini perwujudan dari meneladani al-matin. Dapat berupa tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Juga kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Kemudian yang kelima yaitu berkarakter pemimpin. Perwujudan meneladani al-jami, seperti mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, dan hidup bermasyarakat agar tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keenam yaitu menjadi orang yang bertakwa, meneladani sifat Allah. Al-akhir adalah dengan cara seperti melakukan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa, dan kewajiban lainnya, dan meninggalkan dan menjauhi semua larangannya seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan lainnya. Perilaku Asmaul Husna yang terakhir yaitu adil, perwujudan meneladani sifat al-adil. Ini misalnya seperti tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut adalah saudara atau teman kita sendiri. Kemudian untuk hikmah dari penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah. Kemudian mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Selanjutnya itu mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Kemudian mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial, menumbuhkan sikap rojak, khauf, tawadhu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah, serta sifat lainnya yang melaksanakan ibadah. Kemudian memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah seorang muslim, menanamkan sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam Asmaul Husna, kemudian mencintai Allah, para Rasul, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah dan musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmatnya. Alhamdulillah, itu tadi sedikit materi mengenai Asmaul Husna, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.